Jadi para mahasiswa pada kesempatan pagi hari ini tema kita adalah paradigma pengembangan iptek. Nah, apa itu paradigma? Apa itu eh, pengembangan iptek ya dan kaitannya bagaimana? Dan nanti kita bagaimana menghubungkan bahwa yang kita gunakan itu adalah paradigma Islam ya untuk pengembangan iptek ini. Seperti itu. Nah, paradigma sendiri kalau kita lihat ya adalah suatu kerangka konseptual atau model pemikiran yang membentuk pandangan dunia atau cara pandang seseorang atau kelompok dalam memandang suatu masalah atau fenomena. Jadi kalau kita sebagai personal berarti pandangan kita terhadap suatu masalah dan atau suatu fenomena. Kalau suatu kelompok atau organisasi ya seperti itu juga ya. Bagaimana organisasi itu melihat atau memandang ya suatu masalah atau fenomena ini. Tidak hanya memandang ya, tapi menilai juga gitu ya. Atau sekaligus bagaimana dalam menyikapi fenomena tersebut. Jadi paradigma itu nanti menghasilkan yang namanya sikap ya. Ya, apakah sikap kita terhadap masalah atau fenomena tersebut. Paradigma juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan, nilai, dan asumsi yang diterima sebagai dasar untuk memahami dan menginterpretasikan dunia. Ya, maksudnya apa-apa yang ada di dalam dunia ini sendiri. Seperti itu. Paradigma juga diartikan sebagai suatu pola pikir atau cara pandang yang membentuk dan mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan memecahkan masalah. Ya. Jadi ketika orang sudah menggunakan paradigma ini, dia akan berpikirnya, bertindaknya, dan memecahkan masalahnya juga dengan langkah-langkah yang sesuai dengan keyakinannya itu. Ya. Bahkan paradigma dapat mempengaruhi pemikiran seseorang atau kelompok dalam mengembangkan teori, hipotesis, melakukan penelitian, serta menghasilkan atau menafsirkan hasil penelitian. Nah, jadi ketika kita melihat hasil penelitian itu, kita juga harus melihat latar belakang siapa yang meneliti itu. Tidak sedikit hasil dari penelitian tersebut ya kan dia yang menyimpulkan ya. Nah, apa dasar penyimpulan hasil itu? Yaitu juga akan berkaitan dengan latar belakang seseorang tersebut. Makanya ketika kita menemukan atau melihat suatu teori atau hipotesis seperti itu yang diungkapkan oleh seorang yang misalnya ateis, ya pasti sedikit banyak keyakinan ateisnya itu juga akan ada pengaruhnya terhadap hipotesis atau teori yang jadi sampai seperti itu gitu ya. Jadi orang biasanya meneliti, melihat sampai ke bagian personalnya seseorang itu. Sehingga kadang-kadang orang bisa mengaitkan kenapa dia punya pendapat atau pemikiran seperti itu. Karena ada kaitannya dengan latar belakang dia. Latar belakang ini bisa latar belakang pendidikan, ya, latar belakang pengalaman, ya, bahkan asalnya, termasuklah misalnya keyakinan yang ada dalam dirinya. Seperti itu. Dalam ilmu pengetahuan, paradigma seringkali dipengaruhi atau digantikan dengan paradigma yang baru melalui perubahan besar dan cara memandang suatu fenomena atau masalah. Jadi ketika orang itu melihat sesuatu itu, ada perubahan ya, cara pandang, ya, perubahan paradigma. Ya. Dan ini tidak mudah ya, merubah paradigma orang itu tidak mudah. Karena ibaratnya orang itu sudah uh, apa dalam kondisi comfort zone ya, artinya zona nyaman gitu ketika kita ingin merubah. Namun biasanya sih hanya di awal saja yang susah gitu. Seperti misalnya orang yang uh,
puasa seperti ini gitu ya. Mungkin di awal-awal di minggu pertama kita ada kesulitan gitu. Tapi setelah berjalan minggu kedua biasanya sudah mulai terbiasa. Bahkan ada yang sampai lupa kalau dia puasa gitu ya. Jadi saking dia itu uh, tidak terlalu mempedulikannya atau karena udah terbiasa melakukan. Ya. Sama kemarin seperti kondisi COVID misalnya kan, bagaimana pembelajaran itu yang pada kenyataannya harus, yang biasanya itu harus bertemu bertatap muka, dipaksalah kita ya untuk online seperti itu. Dan ya kalau Anda ini berarti saat lulus SMA itu kondisinya COVID juga ya. Nah, Anda udah merasakan di kelas berapa? Mungkin kelas 3 SMA atau kelas 2? Dua ya, semester 2 kalau nggak salah ya, termasuk itu. Sempat masuk seminggu, habis itu langsung itu ya kalau nggak salah ya. Nah, ada kondisi seperti itu. Dan awal-awal itu begitu berat juga ya. Waduh, kenapa nih? Nah, walaupun ada juga yang senang gitu ya. Dulu kita berandai-andai, cobalah sekolah tuh libur gitu. Kenyataan juga kan, oh libur. Kami menganggap lah, karena lupa ya, seperti itu. Iya, kampus juga kosong. Nggak ada bangunan gitu megah-megah dibangun, manusianya tidak ada. Tapi ada juga setelah COVID berakhir tuh orang ada yang kenyamanan juga, udahlah online terus ya gitu kan. Ya, ada beberapa kampus itu mengalami hal seperti itu. Dosennya jadi malas masuk. Ngajarnya udahlah online ya. Udah susah di rumah tinggal ngadap ini gitu kan. Palinglah sejam itu selesai gitu kan. Kadang ada yang seperti itu akhirnya. Ada yang malas kerja dan sebagainya gara-gara itu. Namun sekarang ya sudah mulai kembali lagi. Nah, namun pola-pola online ini tetap akan dipertahankan walaupun proporsinya tidak sebesar yang seperti dahulu. Misalnya 40% tetap bisa melaksanakan secara online. Dan saya pikir bekal COVID kemarin itu ya mempersiapkan kita juga ya untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Nah, dulu contoh yang sangat ini juga ya, kalau dalam paradigma ini adalah bagaimana melihat, memandang tata surya itu ya, atau melihat bumi dan matahari. Ya. Ada pendapat yang namanya geosentris, ada heliosentris ya. Di mana dulu pendapat geosentris itu mengatakan bahwa bumi itu adalah pusat dari tata surya, sehingga matahari, bulan itu mengelilingi bumi ya. Dan itu diyakini sangat kuat sekali oleh kelompok-kelompok khususnya gereja ya itu ya kalau di barat ya. Namun ada pendapat baru gitu ya yang mengatakan bahwa tidak, bahwa sebenarnya yang mengelilingi matahari itu adalah apa? Adalah bumi itu sendiri ya. Dan itu sampai orang yang berpendapat seperti itu mempertahankan argumentasinya bukan hanya sekedar di apa, kalau kita kan mungkin sekarang di palinglah diomongin di medsos gitu aja lah ya gitu kan ya. Tapi itu enggak, itu sampai dihukum, hukuman badan seperti itu. Dan karena tidak mau merubah paradigmanya. Nah, ini uh, kasusnya seperti itu. Jadi paradigma ini ya tadi ya, intinya itu cara pandang kita terhadap suatu masalah. Gitu ya. Dan paradigma ini yang mempengaruhinya itu ya pengetahuan kita gitu ya. Yang mempengaruhinya itu ya keimanan, keyakinan gitu ya. Dan ya sama lah kayak misalnya orang tua kita gitu dia punya keyakinan apa gitu kan. Jadi kalau kalau ada yang apa, kalau siang-siang hari ini atau misalnya ada binatang yang datang lah, atau yang lewat, mulai lah. Dan itu susah kita merubah paradigmanya gitu kan. Tapi kita yang misalnya sudah belajar ilmu dan belajar agama, misalnya kan kita sudah uh, kuliah dan sebagainya, ya kita juga akan
berubah paradigma kita, wah itu hal yang biasa saja, tidak terlalu untuk kita. Artinya keyakinan yang mungkin dianut atau paradigma yang diyakini orang tua kita belum tentu kita juga meyakininya karena pengaruh kita sudah belajar, sudah kuliah gitu kan. Mungkin orang tua kita tidak kuliah sampai S1, mungkin dia hanya SMP atau misalnya SMA gitu kan. Nah, itu akan jelas ada perbedaan dibandingkan Anda yang misalnya nanti selesai kuliahnya sampai S1, bahkan sampai ke level-level lebih. Sedangkan IPTEK sendiri, singkatan dari ilmu pengetahuan teknologi dan seni, sering digunakan untuk menggambarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK mencakup pengetahuan dasar, terapan dalam bidang sains, matematika, teknologi, komputer, dan seni yang digunakan untuk mengembangkan solusi dan inovasi baru yang bermanfaat bagi manusia. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi itu sebenarnya kita ingin kembangkan untuk apa? Ya ada solusi dan inovasi baru yang itu untuk kebermanfaatan hidup kita manusia. Jadi tujuannya tuh ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk membantu manusia ya, memperbaiki martabatnya ya, mempermudah kehidupannya seperti itu. Iptek seringkali dianggap sebagai faktor kunci dalam kemajuan dan perkembangan suatu negara karena dapat memberikan solusi dan inovasi dalam berbagai bidang seperti kesehatan, energi, pertanian, transportasi, lingkungan, dan lain sebagainya. Iptek juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor ekonomi. Nah, mengembangkan atau mengembangkan IPTEX ini dapat dilakukan melalui penelitian, pengembangan aplikasi, teknologi baru, serta pemanfaatan teknologi yang sudah ada untuk menghasilkan inovasi baru yang bermanfaat bagi manusia. Dalam konteks pembangunan nasional, pengembangan IPTEX juga dapat membantu meningkatkan daya saing negara di kancah global. Jadi, yang negara yang IPTEX-nya maju itu dianggap lebih tinggi lah, lebih baik kan, taraf hidupnya di sana. Nah, biasanya itu menjadi apa ibaratnya ukuran gitu ya di suatu negara itu dikatakan misalnya lebih dari negara lain itu bisa dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya negara-negara juga negara-negara itu ya konsen ya dengan pengembangan iptek ini ya karena ingin ya tadi meningkatkan ya martabat dan itunya. Walaupun penting juga ya, karena setiap negara itu misalnya punya berbagai permasalahan. Dia perlu solusi. Ya. Paradigma pengembangan iptek adalah suatu pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan ya dalam pengembangan iptek ya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Paradigma ini berfokus pada pengembangan iptek yang berkelanjutan serta terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta menjawab berbagai tantangan global yang dihadapi oleh manusia. Jadi paradigma dalam konteks pengembangan iptek itu sendiri adalah pendekatan atau kerangka kerja ya yang digunakan untuk mengembangkan iptek. Paradigma pengembangan iptek melibatkan pemikiran sistematis, pengembangan teknologi baru, peningkatan kualitas dan efisiensi produk, serta peningkatan kemampuan manusia dalam mengembangkan inovasi baru. Paradigma ini juga melibatkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan hubungan antara lingkungan, sosial, ekonomi dalam pengembangan iptek. Jadi pendekatan yang dilakukan ini tidak hanya parsial dari satu sudut saja, namun berbagai pertimbangan. Paradigma pengembangan iptek yang melibatkan banyak pihak termasuk akademisi, ilmuwan, industri, dan pemerintah. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan, serta mengatasi berbagai masalah global seperti perubahan iklim, energi terbarukan, kesehatan, dan keamanan pangan. Ya. Nah, kalau misalnya pangan ini kan penting ya, kalau orang tidak punya makanan itu kan susah. Ya. Karena bayangin kan, pangan itu begitu kan penting. Namun sekarang kan banyak lahan-lahan pertanian yang berubah menjadi perkebunan atau misalnya perumahan gitu ya.
sehingga orang misalnya tidak lagi banyak yang lahan pertanian berkurang. Nah, sampai misalnya waktu itu baru-baru ini misalnya pemerintah mau mengimpor beras ya, kalau tidak salah sekitar 2 juta ton ya dari India. Nah, berasnya panjang-panjang, berasnya apa tuh? Biryani berasnya itu kan. Nah, dari kalau tidak salah dari negara negara tersebut ya untuk mencukupi katanya untuk cadangannya. Karena kan sekarang juga mungkin tidak banyak juga ya anak-anak itu yang mau menjadi petani ya. Ya petani itu susah Pak katanya kan, panas-panas, hujan-hujan gitu kan. Susah katanya kan, mending beli ya Pak dan sebagainya. Nah, namun ini menjadi penting juga bagi suatu negara bagaimana mengamankan itu ya. Karena yang namanya pangan ini kan kita pasti perlu makan ya. Bayangkan kalau misalnya tidak ada beras, orang berebut beras. Susah itu ya. Tapi kan sekarang beras masih banyak, Pak. Iya, di suatu saat bisa jadi terjadi seperti itu. Minyak goreng ya bisa langka kan. Padahal apa kurangnya Indonesia sebagai penghasil ya, salah satu negara terbesar penghasil apa CPO ya, penghasil apa minyak kelapa sawit. Bahkan nomor berapa? Nomor 3 atau nomor 4 kali yang paling besar lahan sawitnya di dunia. Ya. Tapi langka minyak goreng. Kan lucu. Sama bisa jadi juga nanti langka beras. Gara-gara tadi orang tidak mau jadi petani. Nah ini hal-hal seperti ini ya bagaimana solusinya? Ya kan terserah orang mau nggak mau jadi petani. Berarti bagaimana misalnya menghasilkan produk pertanian yang bagus seperti itu kan, yang misalnya banyak panennya dan sebagainya sehingga itu bisa tercukupi. Energi terbarukan ya jelas ya sekarang sudah semangatnya apa go green semua ya misalnya sekarang sudah banyak juga kita lihat mobil listrik beberapa juga sudah ada di Pontianak ya walaupun bentuknya minimalis. Kecil pernah lihat kan ya yang keluaran itulah yang di Ahmad Yani itu ya. Nah, kayak ukuran berapa panjangnya paling lah cuma 2 meter ya gitu ya kali ya. Nah, 4 ubin ya lah panjang gitu. Itu mobil listrik ya. Jadi dengan mobil listrik itu kan kira-kira mobil listrik ada asapnya enggak? Jangan bunyinya pun samar-samar juga kan. Nah, karena tidak terlalu terdengar seperti itu. Nah, itu akan semakin ini ya, motor listrik, mobil listrik ya. Sekarang sudah mulai masuk ya ke kita di Indonesia dan itu sebenarnya adalah semangat untuk tadi bagaimana tidak terlalu tergantung dengan energi yang fosil yang sudah. Nah, kita kaitkan dengan potensi manusia ya, jasmani dan rohani dalam pengembangan iptek. Jadi kita manusia ini kan adalah makhluk yang paling sempurna dibanding ciptaan yang lainnya. 2 minggu lalu mungkin kita kaitkan mengapa dikatakan paling sempurna karena manusia itu punya kemampuan untuk berpikir, thinking itu ya. Dan itu tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain ya. Jadi manusia ini punya kemampuan untuk berpikir ya, menggunakan akalnya untuk menghadapi sesuatu. Ya. Menurut Rahmat, ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi rohani, jasmani, ya, yang di sini bahkan disebut ruh sendiri pun dipisah dari fisik dan rohani. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid, ya,
yang merupakan kecenderungan untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi memang diyakini dalam konsep itu bahwa manusia itu kan ada ruh, ada jasad. Orang dikatakan meninggal ketika berpisahnya antara ruh dan jasad. Ya. Ruh itu sumbernya dari Tuhan dan dia akan kembali ke Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya ketika jasad itu sudah tidak ada ruhnya, ya sudah. Jasad itu akan kembali ke asalnya juga, yaitu kembali ke tanah, akan hancur. Jadi yang apa ibaratnya yang membuat kita hidup itu artinya adanya ruh itulah yang membuat jasad itu bisa hidup gitu ya. Ketika ruhnya tidak ada, jasadnya pun akan mati. Lalu jasmani ya, jasad kita ini ya, dan rohania ya. Jasmani ini mencakup konstitusi biokimia, artinya bahwa tubuh kita ini kan terdiri dari apa? Ada lemaknya, ada proteinnya, gitu kan? Ya. Apa proteinnya? Ini daging ini kan sebenarnya protein. Ada susunan lemaknya, ada tulang-tulangnya, kan? Tulang ini sebenarnya adalah mineral, kalsium kan? Nah, penyusun tulang itu kan kalsium ya. Itu sangat bagian dari apa unsur-unsur kimia juga. Nah, lalu potensi rohani, ya ini yang non material ya, yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk dalam melalui penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelektual, perasaan, akal, dan unsur jiwa lainnya. Jadi rohani ini lebih yang tidak bisa di apa dilihat dengan atau lebih kepada potensi yang non material lah. Nah, apa kaitannya potensi manusia ini dengan pengembangan iptek ini? Ya. Potensi manusia baik jasmani maupun rohani memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Potensi manusia dapat menjadi sumber daya yang paling berharga dalam pengembangan iptek karena dapat menghasilkan inovasi dan penemuan baru yang berguna bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi sebenarnya yang mengembangkan iptek itu adalah manusia. Ya. Jadi yang membuat kemajuan iptek itu sebenarnya adalah manusia. Dengan apa? Dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam diri. Berpikir dan sebagainya itu yang dimanfaatkan. Jadi orang bisa buat mobil, bisa buat pesawat, bisa buat apa itu kan kerjaannya manusia. Bukan kerjaannya binatang. Lucu juga kucing nanti bisa naik motor gitu ya. Atau kucing bisa buat kue, itu kan jadi heboh nanti jadi viral pula kan. Nah, semuanya ini kerjaan manusia. Apalah nih buat buat itu, buat lampu, buat meja ini, kursi ini. Semuanya manusia yang buat, yang mikirkannya manusia. Termasuk membuat robot pun, robot itu pun yang membuatnya manusia. Ya. Jadi yang di sini dikatakan bahwa manusia ini sendiri sebenarnya punya kemampuan itu untuk melakukan inovasi dan pengembangan iptek. Potensi manusia jasmani seperti kekuatan fisik, daya tahan, keterampilan motorik sangat penting untuk pengembangan teknologi fisik seperti mesin dan peralatan industri. Keterampilan fisik juga diperlukan untuk pengembangan teknologi kesehatan olahraga serta dapat aplikasi teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Bagaimana sekarang bukan ada aplikasi-aplikasi yang misalnya menghitung apa daya tempuh seseorang gitu kan. Jadi sekarang orang olahraga tuh pakai HP ya, ditaruhnya di sini dan itu bisa mengukur berapa jauh ya, apa jalannya dia gitu kan, berapa jarak tempuh yang
laluinya gitu kan, sehingga itu menjadi dikalkulasi sampai berapa sih apa karbohidrat atau berapa energi yang dihabiskan ya. Bahkan yang fisik-fisik ini juga ya, untuk games gitu ya, misalnya orang eh, membuat games, misalnya game sepak bola dan sebagainya gitu kan, orang kan ingin supaya pemain sepak bola yang di games itu se semirip mungkin dengan dengan si yang aslinya gitu kan. Mirip apanya? Semuanya, tidak hanya wajah, skillnya gitu kan. Dulu saya pernah juga kan main games itulah, main game bola itu kan ada apa sih, ada menu kita bisa buat pemain sendiri. Wow, semua lah pemainnya tuh tinggi-tinggi gitu kan, skillnya bagus-bagus semua. Tapi itu sekali lagi adalah buatan manusia, manusia juga. Tapi dalam kenyataan kan tidak seperti itu. Ya, artinya bahwa orang main bola itu kalau dalam pembuatan itu juga harus sesuai beda skillnya. Jadi tidak ada manusia atau pemain bola itu yang dibuat sesempurna itulah itu ya. Nah, potensi manusia rohani seperti kecerdasan, kreativitas, empati, kemampuan berpikir kritis ya, sangat penting dalam pengembangan teknologi berbasis pengetahuan dan pengembangan inovasi baru. Keterampilan seperti pemecahan masalah, analisis data, pemikiran sistematis juga sangat penting untuk pengembangan teknologi dan inovasi. Jadi kemampuan manusia ini untuk mengembangkan itu sebenarnya ada, dan itu ada potensinya pada diri manusia. Manusia. Jadi memang manusia ini canggih sebenarnya, ya, ya. Artinya tidak salah bahwa memang manusia itu uh, Allah berikan tugas ya. Nanti kalau kita lihat sebagai khalifah atau penanggung jawab bumi ini gitu ya, karena sudah dibekali. Selain itu, moralitas, etika juga memainkan peran penting dalam pengembangan iptek ya. Potensi manusia rohani dapat membantu memastikan bahwa pengembangan teknologi dan inovasi yang dilakukan secara etis dan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam keseluruhan, potensi manusia jasmani rohani merupakan faktor kunci dalam pengembangan iptek. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan dan memfasilitasi pengembangan potensi manusia dalam bidang iptek untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi bagaimana hasil-hasil iptek ini itu harus bermanfaat ya bagi masyarakat, namun juga safety atau ramah terhadap lingkungan. Percuma saja canggih tapi merusak di lingkungan. Makanya motor gitu kan, harus selalu berpikir bagaimana membuat motor yang emisinya rendah, bebas emisi dan sebagainya, gitu kan? Maksudnya emisi itu yang dikeluarkan gitu kan. Motor kan mengeluarkan asap, mengeluarkan polusi. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa enggak buat motor yang tidak mengeluarkan polusi? Bisa, Pak. Sepeda. Atau motornya didorong aja, Pak. Sekarang orang berpikir bagaimana listrik itulah yang bisa mengurangi emisi. Karena listrik kan tidak ada yang dibakar, dia hanya menggunakan energi listrik, tenaga listrik. Paling radiasi panas saja yang dikeluarkan dari punyanya. Nah, rambu-rambu pengembangan iptek menurut Islam. Dalam Islam, pengembangan iptek harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa rambu berikut ini. Yang pertama adalah mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi secara aktif. Ya. Nah, dalam Islam kita sudah pelajari bahwa belajar, mencari ilmu ini merupakan tuntutan agama. Jadi agama Islam itu menyuruh umatnya untuk pintar, untuk cari ilmu. Di materi yang ketiga kemarin itu kan kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya kan, itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Jadi sebenarnya kita juga harus aktif gitu ya, senang gitu kita belajar, senang kita menuntut ilmu ya, karena itu bagian dari perintah agama.
Jadi bukan banyak mengeluhnya aja belajar tuh. Oh susah benar Kak nih Kak. Tugasnya banyak, suruh ini, suruh itu, buat artikel lah, ringkas lah, gitu kan? Macam nggak pernah kuliah aja, kuliah. Ya seperti itu, ya. Nah, yang dilakukan ya, ya dosen-dosen Anda pun juga seperti itu. Pas saat dia di kuliah juga dia mendapatkan tugas. Ya, artinya bahwa nikmati saja ya. Nah, dikasih tugas suruh buat ini, ya santai-santai aja lah. Itulah resiko kita menuntut ilmu. Ya. Jadi ketika kita senang, ketika kita menganggap itu sebuah hal yang baik, ya saya pikir itu juga tidak akan menyebabkan Anda bosan. Gitu. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Jadi teknologi yang dikembangkan itu harus bermanfaat, ya. Jangan sebaliknya, malah menghancurkan. Untuk apa teknologi itu dikembangkan? Harusnya bermanfaat. Pengembangan iptek harus bertujuan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia, baik secara materi maupun spiritual. Iptek yang dihasilkan harus dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, membawa manfaat dan berkelanjutan. Bukan malah memunahkan atau meresahkan manusia adanya iptek itu. Terus yang ketiga, mengembangkan iptek dengan memperhatikan etika dan moralitas Islam. Ini bahwa tadi dalam pengembangan iptek ini etika moral Islam ini juga harus diperhatikan ya. Sehingga apa? Ya tadi ya, betul-betul uh, ketika iptek itu dikembangkan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya, atau dikembangkan untuk yang menyebabkan malah kerusakan. Karena tujuan tadi adalah untuk kebaikan, kebermanfaatan. Yang keempat, mengembangkan iptek dengan mengutamakan kolaborasi dan kerjasama. Ya, bagaimana dalam ajaran Islam ini bekerja itu ya lebih banyak pahalanya kalau bersama-sama, jamaah, jamaah, ye, kan? Sholat jamaah lebih tinggi, lebih besar pahalanya daripada sholat sendirian. Ya, tapi saya malas Pak, berorganisasi juga seperti itu. Ya, berorganisasi itu lebih utama daripada sendiri ya. Berorganisasi lebih kuat ya karena seperti lidi itu sapu lidi kan. Kalau sapu lidi sendiri itu mudah dipatahkan, tapi kalau sapu udah jadi sapu kan dia kuat ya, lebih kuat. Hal ini juga berlaku dalam pengembangan iptek, di mana kolaborasi kerjasama antar individu dan antar negara diharapkan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam menghasilkan iptek yang bermanfaat bagi umat manusia. Jadi kolaborasi, ya, kerjasama, tim dan sebagainya itu juga perlu ya. Sehingga kadang-kadang kan saling melengkapi, namanya tim itu kan seperti itu. Ya, maklumlah manusia itu kadang-kadang ada keterbatasan. Yang kelima, mengembangkan iptek dengan memperhatikan kontribusi bagi umat manusia dan kepentingan umum. Jadi bagaimana iptek yang dikembangkan ini harus melihat apakah itu ada manfaatnya atau tidak, ya. Nah, ketika itu bermanfaat, ketika itu ada kebaikannya, ya ini pasti bagus gitu kan. Namun sebaliknya jika iptek itu dikembangkan tidak ada kontribusinya, tidak ada manfaatnya, ya untuk apa gitu kan. Lebih bagus kita cari yang bisa lebih manfaatnya besar terhadap manusia. Bahkan iptek ini bisa menjadi amal jariah ya. Ketika orang itu menemukan sesuatu dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang kan itu bisa menjadi amal jariah ya. Ketika orang itu sudah meninggal, dia yang sudah menemukannya dia akan mendapatkan pahala yang terus menerus. Makanya ini motivasi juga orang untuk menemukan hal-hal yang baru.
Al-Quran dan pengembangan ipteks. Kalau kita lihat di sini bagaimana peran Al-Quran ya dalam pengembangan ipteks ini setidaknya ada 5 ya. Yang pertama di sini adalah Al-Quran sebagai produk wujud dari ipteksnya Allah ya. Bagaimana kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini kan ayat-ayat ini bahwa ada ayat-ayat yang memang juga menyinggung ya tentang ilmu pengetahuan. Dan di situ juga menjelaskan ya hal-hal yang memang itu merupakan kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Bagaimana hujan itu dibentuk gitu kan? Dalam Al-Quran itu dijelaskan hujan itu awalnya yang bertumpuk-tumpuk gitu kan, nanti setelah itu semakin berat barulah dia terjadi hujan. Nah, selain itu dalam pengembangan iptek juga terdapat ayat Al-Quran seperti surah Al-Alaq 1,5 bagaimana menyuruh manusia untuk membaca, menulis, melakukan penelitian yang didasari iman dan akhlak yang mulia. Surat Al-Ghasyiyah ya 17 sampai 20 tentang penelitian. Bagaimana kita disuruh untuk melakukan penelitian ya, untuk mencari ya, meneliti dan mengembangkan. Dan yang namanya penelitian ini adalah kunci dari pengembangan iptek. Al-Quran juga sebagai prediktor atau uh, meramalkan ya atau memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Walaupun uh, bahkan tidak hanya di masa depan, nanti ketika orang meninggal dunia pun itu juga akan ada penjelasan di dalam Al-Quran ini seperti itu. Jadi peristiwa-peristiwa tertentu itu juga akan ada ya, di dalam Al-Quran ini kalau kita membaca. Al-Quran sebagai sumber motivasi jelas ya bagaimana ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan motivasi-motivasi ya, ya ketika kita melakukan sesuatu itu baik ganjarannya baik berupa apa yang akan kita peroleh ya dan bagaimana dalam melaksanakannya itu ya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan itu diulang-ulang seperti itu kan. Itu menunjukkan bahwa ya setiap permasalahan itu sebenarnya pasti ada jawabannya, ada solusinya. Dan itu motivasi bagi kita, bagi manusia untuk tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Al-Quran dan penyederhanaan dengan adanya alam semesta ini yang memiliki isi dan keanekaragamannya dapat memudahkan manusia untuk menyederhanakan fenomena-fenomena yang terkait dalam bahasa ilmu seperti sains, matematika, dan lain. Al-Quran sebagai sumber etika, di mana dalam menggunakan iptek, ini harus memiliki etika yang baik agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain, dan etika dapat menggunakan iptek ini juga diambil dari Al-Quran. Jadi bagaimana etika atau misalnya norma ya yang ada itu ya kalau kita sebut ya akhlaknya lah ya, akhlak yang baik ya dalam melaksanakan atau menggunakan iptek ini seperti itu. Berikut ini adalah akidah ya Islam dalam pengembangan iptek. Jadi akidah Islam atau keyakinan ya dalam Islam ini sebenarnya dapat menjadi dasar pengembangan iptek. Hal ini karena akidah Islam mengandung prinsip-prinsip dasar ya dalam kita menjalani kehidupan ini. Jadi apa-apa yang menjadi hal dasar itu sebenarnya itu menjadi diatur dalam akidah seseorang ya. Apa saja keyakinan yang ada dalam Islam ini, yang itu juga akan mempengaruhi pengembangan iptek. Yang pertama itu adalah keyakinan pada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Jadi kita sebagai seorang Muslim, ya, orang yang beragama itu yakin bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu Maha Kuasa atas segala dan Maha Mengetahui.
Keyakinan pada satu Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui dapat menjadi dasar dalam pengembangan teks. Dalam pengembangan teks, manusia harus memahami bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya bahwa ya, materi yang minggu lalu ya, ayat-ayat Tauliyah dan Kauniyah itu ya, bahwa sebenarnya alam semesta ini juga adalah bagian dari uh, ilmunya ya, atau maha uh, teknologi yang memang Allah buat seperti itu. Jadi kita sebenarnya manusia ini hanya mempelajari teknologi tersebut. Ya. Oleh karena itu pengembangan ITEK haruslah dilakukan dengan kesadaran bahwa manusia ini hanyalah sebagai ciptaan Tuhan yang dipercaya untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada. Jadi jangan sampai kita jadi manusia yang sombong, mengaku hebat, melebihi itu Tuhan. Macam si korun ya. Jadi dengan adanya kayak ini kita dalam mengembangkan iptek ini sebenarnya pada hakikatnya semuanya adalah ciptaan Tuhan, kita lah hanya memanfaatkan dan mengembangkan saja. Dengan potensi-potensi yang juga itu pun bersumber dari Tuhan juga. Karena kita yakin kita itu juga diciptakan oleh Allah. Jadi bukan diciptakan oleh siapa-siapa. Jadi ini keyakinan yang pertama, bahwa Tuhan itu ada dan dialah yang maha pencipta atas segala sesuatu. Ya. Keyakinan pada keberadaan manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, khalifah itu artinya apa? Pemimpin. Khalifah itu penanggung jawab. Perwakilannya. Untuk apa? Untuk menjaga dan memelihara bumi serta memanfaatkan sumber daya alamnya secara bijak. Secara bijak ya. Harus bijak gitu kan. Karena kalau misalnya berlebihan dapat menyebabkan sesuatu yang tidak. Hal ini juga berlaku dalam pengembangan ipteks, di mana manusia harus mempertimbangkan dampak teknologi terhadap lingkungan, makhluk hidup lainnya, serta memanfaatkan teknologi secara bijak untuk kesejahteraan manusia dan lingkungan. Jadi teknologi yang dibuat, teknologi yang dihasilkan itu lihat, ada tidak dampaknya untuk lingkungan, untuk yang makhluk yang lain. Jangan hanya diri sendiri, manusia aja. Yang penting manusianya untung, tapi lingkungannya rusak. Anda. Karena manusia itu sebagai khalifah, penanggung jawab. Ya. Jadi manusia itu bukan hidup untuk etnis atau untuk golongan manusia saja, tapi juga menjaga alam, ya, menjaga lingkungan, agar tetap eksis, agar tetap ada. Jadi kita pun menciptakan sesuatu atau misalnya menemukan sesuatu, membuat sesuatu, lihat ada tidak efeknya terhadap lingkungan. Yang ketiga, keyakinan pada pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, iptek itu memang penting ya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga ketika kita meyakini itu ya kita akan semakin sadar bahwa itu sesuatu penting, kita harus meraihnya, kita harus memanfaatkannya, kita harus memahami itu ya. Walaupun tadi tetap harus memperhatikan nilai-nilai Islam, moralitas, etika ya, sehingga itu tidak menyebabkan kehancuran atau keburukan bagi manusia. Yang keempat tadi keyakinan pada pentingnya kolaborasi dan kerjasama, ya bahwa memang dalam ajaran Islam ya selalu dikatakan amal jamaah ini lebih besar pahalanya bagi diri orang yang melakukannya ya daripada amal yang sendirian. Akidah Islam sebagai dasar iptek ya kalau kita lihat di sini bahwa memang eh,
iptek ini pun sebenarnya tidak juga bersumbernya semuanya dalam Al-Quran dan hadis. Maknanya bahwa iptek yang dihasilkan ya, iptek yang dikembangkan ini harus sesuai ya. Dan Al-Quran dan hadis ini menjadi tolak ukurnya gitu kan. Sehingga dengan ukuran-ukuran nilai keagamaan itu ya orang bisa menentukan dan memastikan bahwa iptek yang dimanfaatkan dikembangkan itu membuat apa untuk kebaikan lah ya, bukan sesuatu yang misalnya tadi bertentangan ya. Kalau bertentangan ya mungkin itu jadi hukumnya haram untuk dimanfaatkan. Lalu jelas bahwa memang dalam pengembangan iptek ini kita juga harus punya niat yang baik ya. Kita kan beringinan bahwa amalan yang kita lakukan itu diterima, mendapatkan balasan. Ya. Bukan hanya balasan di dunia, namun juga balasan di akhirat. Makanya keikhlasan ya dalam mengembangkan ini juga perlu kita miliki ya. Jangan hanya sekedar tujuannya untuk mendapatkan popularitas, mendapatkan penghormatan di dunia, namun sekali lagi adalah ini bisa menjadi amal kebaikan ya. Yang ditujukan misalnya iptek itu untuk menolong orang, membantu orang ya, memudahkan urusan orang lain dan itu perkara-perkara yang memang diperintahkan dalam ajaran agama ini ya. Muatan etika dalam pengembangan iptek jelas tadi bahwa etika ini memang harus berkaitan dengan iptek ini sehingga jangan sampai uh, iptek itu dikembangkan atau digunakan bebas ya, sebebas-bebasnya sehingga itu dapat membawa kehancuran dan penyalahgunaan dari teknologi ya. Kalaupun itu yang terjadi sebenarnya teknologinya tidak salah, yang salah itu adalah manusianya atau usernya atau penggunanya. Dan carilah apa yang ada telah dianugerahkan Allah kepadamu kebaikan yang di akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dan kenikmatan dunia yang dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 7. Nah, ini harapannya memang iptek yang dikembangkan, iptek yang dimanfaatkan itu untuk kebaikan, bukan kerusakan. Karena berbuat kerusakan ini dilarang, tidak boleh. Berdosa nanti kalau misalnya melakukan perbuatan kerusakan. Itu saja mungkin tema paradigma iptek ini. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Intinya bahwa eh, dalam pengembangan iptek ini kita harus punya mindset ya atau punya paradigma. Kita berharap iptek yang kita kembangkan itu bermanfaat ya dan itu bisa untuk kebaikan ya, bukan sebaliknya. Dan kebermanfaatan itu kan sebenarnya kembali ke kita lagi, apalagi kalau misalnya kita ikhlas ya dalam mengembangkan itu bisa menjadi potensi amal jariah bagi diri kita, ilmu yang itu ya yang mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.